Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawaju an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, fenomena di masyarakat saat ini terbalik pendapatnya, disangkanya kalau punya orang tua sudah tua diperintahkan untuk membagikan harta kepada anak. Kenapa demikian? Di beberapa tempat seperti yang baru-baru ini di Majalengka, di Lampung, ada yang berani anak membunuh ayahnya sehingga meninggal. Dan ditemukan pula beberapa orang tua yang lanjut usia karena hidupnya merasa tidak berguna dan tidak mendapat perhatian dari anaknya. Bahkan di Bandung itu ada 6 orang yang bunuh diri di masa tua. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja hal ini sebagai bukti kurangnya ilmu pengetahuan tentang syariah al-Islam sebenarnya. Di zaman Rasulullah pernah terjadi perselisihan antara orang tua dengan anaknya atau perbedaan pendapat. Karena kebetulan si orang tua tersebut disebut istilahnya kalau musnad riwayat Ahmad itu al-A'rab, orang dusun Arab. Dia memiliki harta yang sudah tua tapi masih memiliki harta dan punya kelebihan. Pada suatu saat harta kelebihannya itu diminta oleh anak istri dan diminta oleh orang tua. Sehingga takhasam, dia berselisih, berbeda dengan anaknya itu pendapatnya. Apakah harta tersebut harus diberikan kepada istri dan anak atau kepada orang tua? Sehingga menghadap kepada Rasulullah, dan kita ketahui Rasulullah itu sebagai konsultan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari urusan kenegaraan, kemasyarakatan, urusan keluarga sampai urusan pribadi. Dan ini juga konsultasi kepada Rasul berkaitan dengan keluarganya. Ya Rasulullah, innali malan wa waladan, sungguhnya aku punya harta dan punya anak. Wa inna walidi yahtaju
ila mali, sedangkan ayahku membutuhkan dan minta hartaku. Ke siapa aku berikan harta yang satu ini? Karena diminta oleh orang tua dan diminta pula oleh anak dan istri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta wa waladuka liwalidika. Engkau dan anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu, milik orang tuamu. Jadi tegas oleh Rasul, apabila kita punya harta kelebihan dari kebutuhan sehari-hari dan harta itu diminta oleh orang tua dan diminta oleh anak, diminta oleh istri, maka mesti diberikan kepada orang tua. Apabila orang tua itu sangat membutuhkan kepada harta yang kita miliki, bahkan di situ ditandaskan anta wa maluka, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat 241, oleh Abu Daud yang wafat 275 dengan sanad yang sahih, diakui oleh para ulama kesahihan hadis ini. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Dan kemudian tegaskan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna auladaka min kasbika fakulu min atyabi mali auladik. Hani'a, istilah riwayat Ahmad pakai hani'a. Sesungguhnya apa yang dihasilkan oleh anakmu itu merupakan harta baik untukmu, untuk orang tuamu, sebagai orang tua. Makanlah pakulu sesuai dengan apa yang dibutuhkanmu, karena itu min atyabi kasbik. Anak dan hartanya itu merupakan hasil usahamu. Pakulu. Di situ pakulu, makanlah. Jadi kalau orang tua mengambil harta anak, saya istilahkan mengambil harta anak, maka anak tidak bisa melaporkan orang tuanya kepada aparat hukum manapun. Karena orang tua mengambil harta anak itu tidak bisa dituduh mencuri. Karena di situ fakuluhu, hani'at, makanlah sesuai dengan kebutuhanmu, kenikmatanmu. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang tua semakin lanjut usia itu semakin indah hidup itu. Jadi kalau orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, itu betul. Karena semakin banyak anak, maka semakin banyak rezeki kita. Jadi kalau kita punya anak dan anak itu orang kaya, maka orang tuanya ikut kaya. Tidak ada orang tua miskin apabila anaknya kaya. Karena semakin kaya anak, semakin kaya orang tuanya. Dan ini ditegaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang saya baca tadi dalam muqaddimah. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandung semakin lama semakin lemah. Tentu kalau yang namanya mengandung itu ketika ibu masih muda. Ketika ibu masih muda, semakin lama semakin lemah, semakin payah. Hamluhu wa fisaluhu
wada'athu wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Menyusui, mengandung, memisah itu selama 30 bulan. Selama 30 bulan orang tua itu dibikin payah, dibikin lelah. Ibunya mengandung, bapaknya mencari nafkah untuk anaknya sampai 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddah, dan mendidik anak itu sampai dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, dan ketika anak itu berusia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ketika anaknya berumur 40 tahun, maka anak yang berumur 40 tahun itu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada nikmat yang Engkau berikan kepada orang tuaku. Jadi ketika ketika orang tua itu masih muda, hamalatu umhu Qur'an wa wada'athu Qur'an, lelah, payah, capek, repot, dan orang tuanya juga membiayai anak dan istrinya itu, mengasuh, membina, menafkahi sampai hatta ida balago, hatta ida yablugun nikah, hatta balago, ketika menikah, sampai nikah orang tuanya membiayai anaknya. Wa idza balagun nikah, apabila sudah sampai nikah, maka lepas orang tua itu tanggung jawab. Karena sudah nikah, tanggung jawab masing-masing, bukan biayai orang tua, bukan tanggung jawab orang tua. Kalau anak itu sudah sudah yablugun nikah, sudah usia nikah atau sudah menikah, itu ada tanggung jawab masing-masing. Dan apabila sudah berumur 40 tahun, anak itu berdoa, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Karena ketika umur 40 tahun sudah banyak nikmat, sudah mapan hidupnya, sudah matang, sehingga ya Allah, jadikan aku yang bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan, dan jadikan aku yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepada orang tuaku. Jadi sudah tahu orang tuanya juga nikmat, dianya juga sudah nikmat, maka ketika berusia 40 tahun dia mohon supaya menjadi orang yang bersyukur. Dan bersyukur itu kepada siapa? Anishkurli wali walidaik, dalam surat Luqman. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tuaku, kepada orang tuamu. Jadi syukur itu ada dua jalur, kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan kepada sesama manusia yang pertama itu adalah orang tua. Anishkurli wali walidai. Jadi kalau tadi saya garis bawahi surat Al-Ahqaf 15, bersusah payah orang tua itu ketika masih muda, mengandung, menyusui dan menafkahi. Ketika anaknya sudah balagun nikah, sudah usia nikah, lepas tanggung jawab orang tua. Dan ketika anaknya sudah 40 tahun, anaknya yang membiayai orang tua, maka tidak lelah lagi, karena tidak akan hamil lagi kalau anaknya sudah 40 tahun, tidak mengandung lagi. Orang tuanya juga tidak menafkahi lagi, karena sudah ditanggung oleh anak. Jadi kalau dosen di pensiun umur 65, kalau ASN 55, jadi ketika berusia 65 tahun dosen di pensiun, anaknya kalau nikah, orang tuanya nikah 25, berarti sudah 40 tahun anaknya. Maka begitu di pensiun, walaupun gajinya sedikit dari pensiunan, tidak akan kekurangan karena ditanggung oleh anak. Dan tanggungannya pun tidak ada,
kecuali hanya dia dengan istrinya yang ditanggung dan hidupnya ditanggung oleh anak. Itu sebagai tasyakur. Makanya usia lanjut mesti lebih indah dibanding usia tua. Dan tidak ada kewajiban ketika tua membagi harta kepada anak, tidak ada. Pembagian waris itu nanti kalau sudah meninggal. Jadi bahkan di situ dikatakan anta wa maluka liwalidik. Jadi kalau orang tua sudah lanjut usia mengambil harta anaknya tanpa izin, tidak bisa dianggap mencuri dan tidak bisa dilaporkan karena itu miliknya sendiri. Anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Maka kalau orang tua mengambil harta anak, itu mengambil hak dia sendiri, maka tidak bisa dianggap mencuri. Jadi perlu ditegaskan, saat ini fenomena yang salah di kalangan masyarakat, harta orang tua dianggap harta anak. Harta anak belum tentu orang tua, tapi kalau berdasar hadis, harta anak adalah harta orang tua. Harta orang tua belum tentu menjadi harta anak. Ghafarullahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sidang Jumat rahimakumullah adalah hal yang patut saya garis bawahi dari apa yang saya sampaikan di dalam khutbah Jumat pertama. Pertama, fenomena sekarang ini harus diperbaiki orang tua terhadap anak, supaya anak semakin sadar begitu tua, begitu baik terhadap orang tua. Bahkan apabila orang tuanya sudah sampai al-kibar, sudah lanjut usia, ahaduhuma, baik di antara mereka atau dua-duanya, mengatakan satu nada saja itu tidak diperbolehkan. Fala taqul lahuma uff. Kemudian yang kedua, orang tua itu punya hak dari harta yang dimiliki anak. Maka anak harus sadar, apalagi kalau dia sudah 40 tahun, wajib membiayai orang tuanya. Jadi kewajiban nafkah itu ada tambahan, sebagaimana dibiasakan di masyarakat, anak dan istri. Padahal anak, istri, dan orang tua itu menjadi tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, apabila orang tua sudah lanjut usia, mereka harus disenangkan, harus dibebaskan dari beban dan tanggung jawab. Hartanya ditanggung, kebutuhannya ditanggung oleh anak, dan anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Dan itu langsung diperintahkan Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ihsan itu seperti itu.
Dan apabila orang tua mengambil harta anak, tidak bisa dituduh mencuri. Dan kalau aparat kepolisian mendapat laporan bahwa hartanya diambil oleh orang tua, polisi harus menolak laporan tersebut dan dikatakan orang tuamu berhak mengambil hartamu karena anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Kemudian ditandaskan juga wa an a'mala solihan tarboh wa aslihi fi durriyati. Kita sebagai orang tua itu harus semakin baik, semakin beramal soleh dan islah di dalam kehidupan keluarga dan mewujudkan turunan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita menaati Al-Qur'an dan Sunnatul Rasul itu bukan hanya di dalam masalah ibadah, tapi juga di dalam masalah rumah tangga, keluarga, pernikahan, bermasyarakat dan bernegara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban bighairi hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.